Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap. 1. Pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Pengertian tersebut berdasarkan pernyataan dari Haryono Yusuf tahun 2005. Halaman 153. Klasifikasi aktiva tetap. Yang pertama ada tanah. Tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua ada perbaikan tanah seperti jalan-jalan di seputar lokasi perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Yang ketiga ada gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Dan keempat, ada peralatan seperti peralatan kantor, mesin pabrik, peralatan kendaraan, dan mebel. Yang ketiga, penentuan harga perolehan aktiva tetap, yaitu prinsip akuntansi, yaitu aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva siap untuk digunakan, menurut Haryono Yusuf tahun 2005. Harga perolehan adalah harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya dan mendapatkan aktiva tetap tersebut sampai siap digunakan. Pembelian tunai. Dalam pembelian secara tunai, harga perolehan adalah harga beli bersih setelah dikurangi potongan tunai ditambah dengan pengeluaran. Pembelian dengan kredit. Pembelian secara kredit jangka panjang pada umumnya melibatkan bunga. Bunga dapat ditetapkan secara eksplisit dan secara implisit. Bunga eksplisit dalam pembelian kredit adalah bunga yang ditetapkan secara jelas atau terus terang. Bunga implisit atau terus terang. Bunga implisit yaitu bunga yang ditetapkan tidak secara terus terang, harus mencari terlebih dahulu bunga. C. Pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Harga perolehan aktiva dihitung dengan jumlah uang muka ditambah nilai nominal wesel. Sedangkan biaya bunga merupakan biaya pendanaan atau financing cost yang dicatat dengan mendebit rekening biaya bunga. E. Membangun sendiri. Harga perolehan aktiva yang dibangun sendiri oleh perusahaan terdiri dari harga material atau bahan bangunan yang dipakai, upah tenaga kerja, dan biaya lain-lain meliputi listrik dan depresiasi aktiva tetap perusahaan yang digunakan untuk membangun. F. Sumbangan. Aktiva tetap dapat diperoleh dari sumbangan, misalnya sumbangan dari pemerintah atau lembaga lain. Meski untuk memperoleh sumbangan tidak ada pengorbanan yang dikeluarkan, akuntansi tetap mencatatnya karena akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban. Aktiva tetap dari sumbangan didebit dan akun lawannya adalah modal sumbangan. Nilainya adalah sebagai wajar pada saat sumbangan itu diterima. Akumulasi depresiasi aktiva tetap. 1. Harga perolehan atau kos. Harga perolehan suatu aktiva meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan penyimpanannya untuk dapat digunakan. 2. Nilai residual atau nilai sisa, atau disebut residual value atau salvage value. Jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tersebut tidak digunakan lagi. 3. Masa atau umur manfaat aktiva tetap memiliki masa manfaat terbatas. Keterbatasan tersebut karena berbagai faktor seperti kelulusan, metode penyusutan. Ada 4 metode penyusutan aktiva tetap yang dikenal secara umum, yaitu 1. Metode garis lurus atau straight line method. 2. Metode unit produksi atau unit of production method atau satuan hasil.
3. Metode saldo menurun atau declining balance method. 4. Metode jumlah angka tahunan atau sum of the years method. 2. Metode garis lurus. Dalam metode ini, nilai penyusutan dibebankan secara merata selama estimasi umur aktiva. Rumusnya, harga perolehan dikurangi taksiran nilai residu, estimasi umur manfaat. 2. Metode unit produksi. Menghasilkan beban penyusutan yang berbeda-beda menurut jumlah penggunaan aktiva. Rumusnya, harga perolehan dikurangi taksiran nilai sisa dibagi estimasi jam mesin. 3. Metode saldo menurun, yaitu menghasilkan beban penyusutan periode yang semakin menurun sepanjang umur estimasi aktiva. 4. Metode jumlah angka tahunan, yaitu menghasilkan beban penyusutan periode yang stabil menurun selama estimasi umur manfaat aktiva itu. Pecahan yang semakin kecil berturut-turut diterapkan setiap tahun. Harga pokok awal aktiva itu di estimasi nilai residu. Demikian video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.